Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Nyandira dengan NPM 230107088 dari Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1C. Di sini saya akan mengerjakan tugas Kimbio, yaitu membuat video presentasi yang berisikan materi fraksi mol, fraksi massa, dan persen volume. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu tentang fraksi mol. Pengertian dari fraksi mol sendiri adalah pernyataan konsentrasi suatu larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol seluruh zat dalam larutan. Rumus dari fraksi mol sendiri yaitu XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP, di mana keterangan dari XT tersebut adalah fraksi mol zat terlarut, NT-nya adalah mol zat terlarut, dan NP-nya adalah mol zat pelarut. Kemudian ada XP sama dengan NP dibagi NP ditambah NT, dengan keterangan XP-nya adalah fraksi mol zat pelarut, NP-nya adalah mol zat pelarut, dan NT-nya adalah mol zat terlarut. Dapat kita ketahui yaitu fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut sama dengan 1. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan fraksi mol zat terlarut dan zat pelarut jika ke dalam 90 gram air dengan MrH2O sama dengan 18 gram per mol dilarutkan ke dalam 15 gram asam cuka dengan MrCH3COOH sama dengan 60 gram per mol. Dari contoh soal tersebut dapat kita ketahui yaitu massa pelarutnya sama dengan 90 gram, massa terlarutnya sama dengan 15 gram, MrH2O sama dengan 18 gram per mol, MrCH3COOH sama dengan 60 gram per mol. Sebelum kita cari tahu tentang fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarutnya, perlu kita cari tahu dulu berapa mol zat terlarut dan mol zat pelarutnya. Dengan rumus NT sama dengan gram per MR sama dengan 15 gram per 60 gram per mol dihasilkan 0,25 mol. NP sama dengan gram per MR sama dengan 90 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 5 mol. Kemudian bisa kita cari tahu fraksi mol zat terlarutnya yaitu NT dibagi NT ditambah NP sama dengan 0,25 dibagi 0,25 ditambah 5 sama dengan 0,25 dibagi 5,25 dan dihasilkan fraksi mol zat terlarutnya yaitu 0,05 mol. Yang selanjutnya fraksi mol pelarutnya sama dengan NP dibagi NP ditambah NT sama dengan 5 dibagi 5 ditambah 0,25 sama dengan 5 dibagi 5,25 dan dihasilkan fraksi mol zat pelarutnya 0,95 mol. Atau jika ingin cara sederhananya dalam mencarikan XP-nya atau fraksi mol pelarutnya bisa menggunakan rumus 1 dikurangi fraksi mol zat terlarutnya. Maka bisa kita cari tahu fraksi mol pelarutnya yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,05 mol sama dengan 0,95 mol. Contoh soal yang kedua yaitu larutan NaOH mempunyai konsentrasi 0,5 molal. Tentukan fraksi mol NaOH dan air dengan mRNaOH sama dengan 40 gram per mol. Dari contoh soal tersebut dapat kita ketahui yaitu 0,5 molal artinya dalam 1000 gram air terdapat 0,5 mol NaOH. Artinya 0,5 mol tersebut adalah mol zat terlarutnya. Dan dapat kita ketahui pula mRNaOH sama dengan 40 gram per mol. Dan MrH2O nya yang seperti kita ketahui dari contoh soal 1 adalah 18 gram per mol. Kemudian ditanyakan fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarutnya. Dapat kita jawab yaitu NP sama dengan gram per MR sama dengan 1000 dibagi 18 sama dengan 55,56 mol. Kemudian kita bisa cari fraksi mol zat terlarutnya sama dengan
NT dibagi NT ditambah NP sama dengan 0,5 dibagi 0,5 ditambah 55,56 sama dengan 0,5 dibagi 56,06. Dihasilkan fraksi mol zat larutnya yaitu 0,001 mol. Kemudian fraksi mol pelarutnya bisa dicari tahu dengan rumus 1 dikurangi fraksi mol zat larutnya, yaitu 1 dikurangi 0,001 dihasilkan 0,999 mol. Kemudian materi yang kedua adalah fraksi massa. Pengertian dari fraksi massa sendiri adalah salah satu cara yang digunakan untuk menjabarkan komposisi sebuah campuran dalam satuan tanpa dimensi, atau bentuk lainnya adalah fraksi mol. Rumus fraksi massa seperti yang tertera pada gambar dengan keterangan WI sama dengan fraksi massa, MI adalah massa, M total adalah massa total. Contoh soal yang pertama yaitu terdapat larutan 15 gram NaOH yang dilarutkan ke dalam 60 gram H2O. Tentukan fraksi massa NaOH dan fraksi massa H2O. Diketahui massa NaOH sama dengan 15 gram, massa H2O sama dengan 60 gram. Ditanyakan fraksi massa NaOH dan fraksi massa H2O. Kemudian dapat kita jawab yang pertama yaitu fraksi massa NaOH sama dengan massa NaOH dibagi massa total, yaitu massa totalnya adalah massa dari NaOH ditambah massa dari H2O sama dengan 15 gram dibagi 15 gram ditambah 60 gram sama dengan 15 gram dibagi 75 gram dan dihasilkan fraksi massa NaOH-nya adalah 0,2 gram. Yang kedua, fraksi massa H2O sama dengan massa H2O dibagi massa total. Massa totalnya adalah massa H2O ditambah massa NaOH sama dengan 60 gram dibagi 60 gram ditambah 15 gram sama dengan 60 gram per 75 gram. Dihasilkan fraksi massa H2O sama dengan 0,8 gram. Kemudian contoh soal yang kedua dari fraksi massa yaitu berapakah fraksi massa KMNO4 dan fraksi massa H2O di mana 40 gram KMNO4 dilarutkan dalam 80 gram H2O. Dari soal tadi dapat kita ketahui massa KMNO4 adalah 40 gram, massa H2O adalah 80 gram. Kemudian ditanyakan berapa fraksi massa KMNO4 dan fraksi massa H2O. Dapat kita jawab yaitu fraksi massa NaOH sama dengan massa KMNO4 dibagi massa KMNO4 ditambah massa H2O sama dengan 40 gram dibagi 40 gram ditambah 80 gram sama dengan 40 gram dibagi 120 gram, dihasilkan fraksi NaOH sama dengan 0,3 gram. Fraksi massa H2O-nya sama dengan massa H2O dibagi massa H2O ditambah massa KMNO4 sama dengan 80 gram dibagi 80 gram ditambah 40 gram sama dengan 80 gram dibagi 120 gram. Dihasilkan fraksi massa H2O sama dengan 0,67 gram. Kemudian materi yang terakhir yaitu persen volume. Pengertian dari persen volume yaitu jumlah volume zat terlarut dalam 100 ml larutan digunakan untuk menyatakan kadar komponen berupa zat cair atau gas. Rumus dari persen volume sendiri dapat kita ketahui yaitu volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Kemudian kita lanjut kepada contoh soal yang pertama yaitu suatu larutan dibuat dengan melarutkan 90 ml hidrogen peroksida dalam air secukupnya untuk membuat 3000 ml larutan. Tentukan konsentrasi larutan hidrogen peroksida.
Dari contoh soal tersebut dapat kita ketahui yaitu volume zat terlarut sama dengan 90 ml dan volume larutannya adalah 3000 ml. Kemudian ditanyakan berapakah persen volumenya. Dapat kita jawab yaitu persen volume zat terlarut sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikalikan 100%, sama dengan 90 ml dibagi 3000 ml dikalikan 100%, sama dengan 0,03 dikali 100% sama dengan 3%. Jadi persen volume zat terlarut yang dihasilkan yaitu sebesar 3%. Kemudian lanjut kepada contoh soal yang kedua yaitu 6 ml NaOH dilarutkan dalam 80 ml air. Berapakah persen volume zat terlarutnya? Dalam hal ini NaOH adalah zat terlarut dan air adalah pelarutnya. Dari contoh soal yang kedua tersebut dapat kita ketahui yaitu volume zat terlarut sama dengan 6 ml. Volume pelarutnya 80 ml. Nah, dalam contoh tersebut tadi belum diketahui volume larutannya, tetapi volume larutan tersebut dapat kita cari dengan cara ditambahkan volume zat terlarut dan volume pelarutnya, yaitu 6 ml ditambah 80 ml sama dengan 86 ml. Kemudian ditanyakan berapakah persen volumenya. Kemudian kita jawab yaitu persen volume zat terlarut sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikalikan 100%, sama dengan 6 ml dibagi 86 ml dikalikan 100% sama dengan 0,069 dikali 100% sama dengan 6,9%. Jadi persen volume zat terlarutnya dihasilkan yaitu 6,9%. Seperti itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.